Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisrina Ladina Ziha, NIM D2019 50401 akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yakni prinsip psikologi, fungsi dan tujuan pemeriksaan psikologi. Dalam melakukan pemeriksaan psikologis, prinsip utama yang harus diingat adalah adanya perlakuan sama terhadap semua individu atau testi klien pasien yang menjalani pemeriksaan. Perlakuan sama ini baik dalam berinteraksi, penyampaian administrasi tes, maupun penyediaan sarana dan lingkungan pemeriksaan. Jadi, terkadang seorang psikolog, terapis, atau psikiater, mereka harus punya karakteristik unconditional positive regard, yaitu perlakuan di mana mereka bersedia melayani klien tanpa syarat apapun, dengan tidak membedakan rasnya ataupun yang lainnya dalam segala hal. Jadi mereka ataupun kita harus memperlakukan pasien sama dengan satu yang lainnya. Meliputi proses informal dan proses formal. Proses informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita sering melakukan penilaian tentang bagaimana kepribadian seseorang dari kesan pertama. Nah, seringkali itu kesan pertama kurang objektif sehingga validitasnya tidak bisa diandalkan secara ilmiah. Lalu apa saja sih kesalahan yang bersumber dari penilaian kesan pertama itu? Yang pertama ialah desas-desus. Seperti, dia nih orangnya seperti ini loh, seperti ini. Yang kedua ialah halo efek. Halo efek ini ialah istilah dalam bidang psikologi untuk menyebut kejadian yang Anda alami saat memiliki kesan pertama pada seorang tersebut. Misalnya, ketika bertemu dengan seseorang, kita melihat dari pakaiannya, kelakuannya, atau sifat mereka. Nah, itu kita mengalami halo efek sehingga kita bisa menilai orang ini seperti ini jika dilihat dari pakaiannya. Selanjutnya ialah stereotip. Stereotip ini penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Contohnya misalnya, oh dia ini loh ikut kelompok A, sedangkan kelompok A ini orangnya seperti ini, dan seperti ini. Jadi ini hanya dilihat dari sebagian besar kelompoknya ini seperti apa. Pasti udah jelas kelihatan sifatnya kayak gini. Yang keempat ialah toleransi atau efek sikap lunak. Lalu yang kelima ialah faktor suasana hati. Faktor suasana hati ini ketika kita mood atau kita dalam suasana hati yang baik, pasti kita akan menilai orang tersebut yang baik-baik pula. Dan yang terakhir ialah proyeksi diri atau defense mechanism. Defense mechanism ini ialah proyeksi diri. Nah, self defense mechanism ini contohnya seperti misal si A ini bukan karena nilai si A nggak baik, namun memang dari seorang tersebut itu kurang dalam memahami pelajaran yang diberikan. Nah, si A ini selalu berkata, wah habis ini matkulnya bapak ini pasti nanti nilaiku nggak baik. Nah, di situ dia udah defense sama dirinya sendiri, padahal sebenarnya dia kurang mampu dalam pelajaran tersebut, bukan karena gurunya yang killer atau gurunya yang pelit sama nilai. Ialah karakteristik yang bersumber dari orang yang dinilai. Antara lain, yang pertama, karakteristik orang yang sulit dinilai, yang pandai mengubah perannya dalam berbagai situasi, jadi seperti memakai topeng. Lalu yang kedua ialah kecenderungan untuk menampilkan kesan yang sebaik-baiknya, faking good atau faking bad. Jadi biasanya itu
di dalam ilmu psikologi ada yang namanya tes proyeksi. Tes proyeksi ini digunakan untuk menilai atau melihat kepribadian seseorang. Di dalam tes ini, klien tidak diperuntukkan untuk membayangkan atau merenungkan apa yang ada di dalam buku tes tersebut. Contohnya, memberi pertanyaan dengan menjawab cepat. Jadi, klien harus menjawab cepat tanpa harus berpikir panjang. Karena ketika menjawab cepat, jawaban yang pertama muncul atau jawaban pertama yang dikatakan oleh klien biasanya itu adalah jawaban yang benar. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ialah sikap berpura-pura menyebutkan sifat aslinya. Selanjutnya, proses formal ialah kegiatan yang sistematik dan terarah dalam proses asesmen dengan kendali situasi yang cukup ketat sehingga dapat diperoleh data yang objektif tentang individu. Contohnya ya tadi dengan melakukan tes proyeksi menjawab cepat. Nah, ketika kita melakukan tes ini, situasi harus juga dikondisikan agar nantinya dapat ditemukan jawaban yang akurat dan objektif tentunya. Oke, selanjutnya ialah kualifikasi pengguna dan kompetensi profesional. Jadi seorang psikolog ini hanya memberikan jasa dan menggunakan teknik sesuai dengan yang mereka kuasai, baik melalui pendidikan yang telah mereka tempuh, pelatihan-pelatihan, atau pengalaman. Jadi psikolog harus benar-benar menerima batasan-batasan kompetensi khusus mereka dan keterbatasan keahlian mereka. Contohnya itu seperti ini. Kalau misalnya dia ialah seorang psikolog pendidikan, maka keahliannya kan ada di bidang pendidikan. Kalau misalnya dia psikolog klinis, maka di bagian klinis. Nah, itu nggak boleh. Kalau misalnya psikolog ada suatu masalah atau klien di psikolog klinis, tapi yang menyelesaikan masalah ialah psikolog pendidikan. Itu nggak boleh, karena itu akan melanggar kode etik dan bisa nanti surat izinnya dicabut oleh HIMSI. Seperti halnya dokter, ada dokter anak, ada dokter bedah, ada dokter gigi. Kan nggak bisa kalau misalnya dokter gigi ini disuruh bedah bagian tubuh, nggak bisa kan? Sama halnya dengan psikolog. Hal ini itu sebenarnya semata-mata dilakukan untuk peserta tes. Karena apa? Ini itu dalam rangka melindungi peserta tes terhadap penggunaan tes atau pemeriksaan yang tidak selayaknya. Begitu. Dan syarat-syarat kualifikasinya. Yang pertama ialah terlatih dalam memilih tes yang sesuai atau metode tes yang pas. Terus tahu atau mempunyai tujuan yang jelas dalam pemeriksaan. Jadi psikolog kan harus tahu tujuan dia melakukan pemeriksaan ini apa. Yang ketiga ialah tahu jenis orang atau kelompok orang yang akan diuji. Jadi sebelumnya psikolog ini harus mengetahui orang ini tipenya seperti apa sih, kelompok ini nih seperti apa sih. Jadi apa yang harus saya gunakan? Saya harus menggunakan tes apa? Lalu selanjutnya ialah memahami dasar teori pembentukan tes tersebut. Jadi ketika seorang psikolog sudah mengetahui orang ini tipenya seperti apa dan akan menggunakan tes macamnya seperti apa, maka psikolog harus mengerti dasar teori ketika membuat tes tersebut. Yang terakhir ialah mampu melakukan evaluasi atas segi-segi teknis. Nah, yang dimaksud di sini ialah ketika semisal norma, reliabilitas, dan validitasnya. Jadi itu seperti apa sih ketika kita melaksanakan tes tersebut, normanya bagaimana, terus tingkat reliabilitasnya itu bagaimana, tingkat validasinya itu gimana. Jadi kita tuh nanti harus tahu misalnya ada tes yang dibentuk atau diciptakan di luar negeri. Nah, kita harus ngerti tingkat reliabilitasnya dan validitasnya, apakah tes ini mampu dilaksanakan di Indonesia. Kualifikasi selanjutnya ialah
tanggap terhadap banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja tes atau pemeriksaan. Jadi, psikolog ini harus benar-benar peka dengan kondisi pasien atau kondisi lingkungan ketika menjalankan tes. Lalu selanjutnya ialah mampu menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi dengan mempertimbangkan skor tes atau hasil asesmen lain serta informasi yang berkaitan, dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap ilmu perilaku untuk mewaspadai kesimpulan yang kurang berdasar dalam interpretasi hasil tes atau asesmen. Jadi kenapa kita harus memahami ilmu perilaku ini apa? Maka dari itu, dari semester awal kita diajarin tentang bagaimana sih cara membangun stimulus atau hal perilaku, ilmu perilaku yang lainnya. Jadi harus benar-benar paham dasar teori ilmu-ilmu perilaku. Yang kedua ialah psikolog harus mempunyai lisensi, surat izin praktek, dan sertifikasi spesialisasi. Jadi surat izin praktek ini akan diberikan kepada yang psikolog yang baru lulus atau postgraduate. Nanti akan dilakukan wawancara. Jika lulus dari wawancara, maka akan diberikan surat izin praktik dan akan diberikan sertifikasi spesialisasi. Misalnya dia ambil psikolog apa, psikolog industri kah, atau psikolog klinis kah, atau psikolog pendidikan kah, atau Materi yang selanjutnya lainnya. ialah tanggung jawab penerbit tes. Nah, kenapa ketika tes ini distribusinya harus dibatasi? Karena untuk keamanan tes sendiri dan juga untuk pencegahan penyalahgunaan. Terus tanggung jawab seorang profesional ketika mengadakan tes ialah tes tidak dilepas secara prematur untuk penggunaan umum. Jadi harus benar-benar dijalankan atau dilakukan oleh seorang psikolog yang ahlinya dan sesuai dengan spesialisasinya. Yang kedua ialah tidak seharusnya dilakukan klaim apapun terhadap segi plus tes tanpa bukti objektif, sehingga tidak boleh mendoktrin atau mengesahkan jawaban daripada tes tersebut tanpa adanya bukti objektif di dalam tes, jika orang tersebut memang adanya seperti itu. Yang ketiga ialah bila tes didistribusikan secara dini untuk kepentingan penelitian harus jelas dinyatakan dan distribusinya dibatasi. Jadi apabila ada suatu kalangan yang menggunakan jasa tes kepribadian atau jasa tes seorang psikolog dan harus menggunakan alat tes, maka pendistribusiannya juga harus dibatasi karena kembali pada awal untuk keamanan tes tersebut dan pencegahan penyalahgunaan. Beda lagi jika dilakukan tes secara dini atau secara individual, maka individu tersebut harus dibawa ke tempat tes. Yang terakhir ialah tes yang perlu diamankan keputusan seleksinya atau tidak boleh dipublish. Karena ketika tes dipublish ini akan menimbulkan ketidaksahihan penggunaan tes tersebut, mengarah pada evaluasi diri secara psikologis yang merugikan masyarakat. Sehingga ketika ada hasil tes yang bocor dan diketahui oleh masyarakat lain, maka itu akan merugikan individu tersebut. Yang kelima ialah testing melalui surat juga tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Yang pertama, nantinya tidak ada kontrol terhadap kondisi tes. Yang kedua ialah interpretasi atas skor tes tanpa ada informasi yang relevan tentang individu tersebut. Jadi, jika memakai surat, nanti hasilnya takutnya akan tidak sesuai dengan hasil maksud dari psikolog tersebut. Selanjutnya ialah perlindungan atas lingkup pribadi. Yang pertama ialah hak atas lingkup pribadi. Jadi psikolog ini mempunyai hak untuk memutuskan sendiri seberapa banyak seseorang hendak berbagi pikiran, perasaan, dan fakta tentang kehidupan pribadinya dengan orang lain. Jadi ini terserah pasiennya, dia menunjukkannya itu seberapa dengan seorang psikolog tersebut. Yang kedua ialah perlindungan atas lingkup pribadi, memiliki dua konsep, relevansi dan izin. Yang pertama ialah relevansi, info yang diminta untuk diungkap harus relevan dengan maksud testing yang dinyatakan. Jadi ketika psikolognya ini nanya A, maka pasiennya harus menjawab sesuai dengan apa pertanyaannya. Karena jika tidak relevan, maka nanti hasilnya juga tidak relevan. Yang kedua ialah
izin berdasarkan informasi yang cukup. Jadi sebelum tes tersebut nanti akan ada surat izin bahwa dia bersedia untuk bercerita atau mengungkapkan privasinya terhadap psikolog tersebut. Yang selanjutnya ialah peserta tes harus diberi informasi yang cukup tentang maksud atau tujuan testing. Jadi pertama kali sebelum melakukan tes, psikolog harus membeberkan atau menjelaskan apa sih tujuan psikolog ini mengadakan tes tersebut. Terus yang kedua ialah jenis data yang dicari. Psikolog juga harus menerangkan data apa saja yang harus dicari. Dia ingin mendapatkan data-data seperti apa. Jadi seorang klien tidak kebingungan ketika menjawabnya nanti seperti apa. Namun psikolog ini juga nggak boleh yang namanya menunjukkan butir soal atau respon-respon yang mendapatkan skor. Misalnya, jika kamu jawabnya ini nanti skornya tinggi loh, itu nggak boleh seperti itu. Selanjutnya ialah kerahasiaan atau confidentiality. Jadi kenapa sih akses terhadap hasil asesmen ini sangat penting? Siapa yang memiliki akses? Yang utama ialah peserta tes sendiri. Yang kedua ialah pihak ketiga. Pihak ketiga ini misal orang tua, sekolah, pengadilan, lingkup pekerjaan, dan lain-lain. Contohnya, ketika orang tua ingin mengetahui bakat minat anaknya, maka orang tua tersebut memiliki akses untuk mengetahui hasil tes. Lalu, penanganan catatan dalam lembaga. Jadi setiap lembaga seharusnya merumuskan kebijakan yang eksplisit tentang penghancuran penahanan aksesibilitas catatan pribadi. Jadi biasanya itu di suatu lembaga yang mengadakan tes, biasanya 3 tahun sekali akan dihancurkan hasil tersebut karena untuk keamanan hasil tes kepribadiannya. Hasil tes kepribadian selanjutnya ialah mengkomunikasikan hasil asesmen. Mengkomunikasikan di sini ialah yang berhak menerima, yaitu orang tua, guru, tenaga sekolah lain, psikiater, pengadilan, petugas, lapas, dan lain-lain. Dengan cara atau teknis komunikasinya disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik orang tersebut. Misalnya, jika akan menyampaikan dengan orang tua, maka gunakan bahasa yang mudah dipahami orang tua. Jangan menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh seorang psikiater dengan bahasa-bahasa Latin-Latinnya. Selanjutnya ialah harus memberi penjelasan yang tepat dan dapat dimengerti, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ialah tentang pengembangan reaksi emosional yang mungkin timbul terhadap aset dan kekurangan yang tertera pada hasil asesmen. Jadi, yang menerima harus orang yang tepat atau memenuhi syarat. Terus, ada fasilitas pemberian konseling lanjutan. Jika ada fasilitas konseling lanjutan atau dibutuhkannya konseling lanjutan, maka dibicarakan bahwa adanya konseling lanjutan untuk keperluan tes tersebut. Materi yang terakhir ialah fungsi asesmen. Fungsi asesmen menurut Anastasia untuk mengukur perbedaan-perbedaan antara individu-individu atau reaksi-reaksi individu dalam berbagai situasi yang berbeda. Jadi misalnya ada 2 orang yang berbeda, maka akan diberikan suatu tes. Selanjutnya kita akan melihat reaksi seseorang tersebut dengan tes ini. Terus yang kedua ialah mengidentifikasi keterbelakangan mental. Jadi asesmen-asesmen yang seperti dijelaskan di awal-awal pertemuan, berbagai macam metode seperti wawancara dan lain-lainnya. Terus selanjutnya ialah untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pembuatan keputusan. Lalu untuk membentuk citra, membuat keputusan, mengecek hipotesis tentang karakteristik seseorang. Jadi asesmen ini fungsinya sangat penting karena sebagai dasar mengumpulkan informasi dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan atas hipotesis karakteristik seseorang tersebut. Nah, tujuan asesmen sendiri ialah untuk melakukan klasifikasi atau diagnosa. Misalnya, apakah seseorang ini mengalami gangguan jiwa atau tidak. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan. Misalnya, kita ingin mendeskripsikan bagaimana sih kepribadian anak-anak korban perceraian. Maka kita deskripsikan korban perceraian itu memiliki kepribadian seperti ini. Dan yang terakhir ialah untuk memprediksi. Biasanya digunakan oleh HRD. Apakah
si X atau seseorang ini sesuai dengan pekerjaan pada jabatan ini, atau apakah si Y sesuai dengan jurusan yang ia ambil, seperti itu.